Halo, Assalamualaikum. Sekarang video ini adalah masih lanjutan video sebelumnya tentang materi gaya berat dan gaya normal. Sekarang kita coba lihat contoh soal dan pengerjaannya. Nomor 1, sebuah benda bermasa 5 kg terletak di atas bidang datar seperti gambar berikut ini. Jika benda tersebut ditekan dari atas dengan gaya F aksen sebesar 20 Newton, hitunglah besar gaya normal yang dialami benda tersebut. Oke, kita lihat di sini bendanya dalam kondisi diam. Nah, kalau kondisinya diam, maka akan berlaku hukum 1 Newton. Berlaku hukum 1 Newton dengan persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F ini adalah total gaya. Sigma F ini adalah total gaya, maka kita harus gambarkan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut sesuai dengan materi yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Oke, yang pertama, benda tersebut pasti punya gaya berat. Kenapa? Karena benda tersebut memiliki massa yang nilainya 5 kg. Arah gaya berat adalah ke bawah. Oke, kemudian yang kedua, gaya normal, benda tersebut juga akan mengalami gaya normal. Mengapa? Karena benda tersebut sedang bersentuhan dengan bidangnya. Sehingga benda tersebut mengalami gaya normal yang arahnya ke atas. Oke, baik, arahnya tegak lurus. Sekarang, setelah kita gambarkan semua gaya-gaya ini, baru kita jumlahkan. Karena rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, penjumlahan gaya. Nah, karena ada gaya yang ke atas dan ke bawah, kita sepakati saja untuk ke arah atas itu bernilai positif dan ke arah bawah berarti bernilai negatif. Maka ketika kita kerjakan di total gayanya sama dengan 0, sehingga jadinya N akan positif, W ke bawah berarti kurang W, kemudian F aksennya juga ke arah bawah, berarti kurang F aksen sama dengan 0. Maka jadinya N dikurang M dikali G kurang F aksen sama dengan 0. Sehingga kita isi nilainya kurang massanya 5 kg. Percepatan gravitasinya karena tidak diketahui di soal, kita ambil nilai G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kali 10 dikurang dengan F aksennya adalah 20. Kita isi 20 sama dengan 0. Maka kita peroleh N kurang 50 kurang 20 sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindahkan semuanya ke kanan yang negatif, menjadi 50 ditambah dengan 20. Sehingga kita perolehlah nilai gaya normalnya sama dengan 70 Newton. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Kemudian sekarang kita coba lihat soal yang nomor kedua. Seorang pekerja bangunan sedang turun dari lantai 25 ke lantai dasar sebuah gedung dengan menggunakan elevator. Elevator itu adalah lift ya. Massa pekerja tersebut diketahui, massa pekerja tersebut adalah 80 kg. Elevator bergerak turun dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, 3 meter per sekon kuadrat. Jika di dalam elevator tersebut pekerja sempat menimbang berat tubuhnya, maka hasil pengukuran berat pekerja tersebut adalah, nah, jadi seperti ini. Jika ada seseorang yang menimbang berat tubuhnya, maka yang sebenarnya terjadi adalah, yang terbaca di timbangan adalah nilai gaya normal. Di timbangan itu nanti yang terbaca adalah gaya normalnya. Jadi, jika kondisi liftnya diam, maka berlaku total gaya sama dengan 0. Ya, karena hukum 1 Newton.
Nah, total gaya yang terjadi di sini adalah orang tersebut punya gaya berat ke arah bawah dan gaya normal ke atas. Ya. Jadi ketika kita jumlahkan N dikurang W sama dengan 0, maka N akan sama dengan W, yaitu M dikali G. Kita ambil aja nilai sesuai dengan soal tersebut, 80 kali 10. Maka diperolehlah berat orang tersebut adalah 800 Newton. Ya. Jadi sebenarnya yang terbaca itu adalah gaya normal. Karena bendanya diam, karena liftnya diam, terbacalah bahwa gaya normalnya itu akan sama dengan gaya beratnya, yaitu 800 Newton. Nah, sekarang berarti yang ditanya adalah gaya normal benda tersebut atau orang tersebut ya. Nah, sekarang kondisinya lift sedang bergerak ke bawah. Oke, kalau kalian pernah naik lift, ketika liftnya sedang bergerak ke bawah, tekanan kaki kita itu berkurang ya, atau kaki kita tuh akan merasakan efek melayang ketika liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Maka kaki kita itu akan mengalami seperti melayang. Artinya, pasti berat kita yang terbaca di timbangan itu akan berubah, tidak seperti semula, tidak seperti kondisi diam. Nah, maka ketika dia berubah, berapa hasilnya nanti? Nah, di sini kita akan gunakan penerapan hukum 2 Newton. Kenapa? Karena di soal ini liftnya mengalami percepatan. Nah, kalau ada percepatan maka yang digunakan adalah hukum 2 Newton. Yang tadi, contoh yang tadi itu ketika liftnya diam maka yang digunakan hukum 1 Newton gitu ya. Maka persamaan hukum 2 Newton adalah total gaya sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, gaya yang bekerja pada orang ini adalah ada gaya berat dan gaya normal. Oke, nah ketika kita jumlahkan untuk soal yang ini, arah positif dan arah negatifnya ditentukan oleh arah geraknya. Karena arah geraknya ke bawah, maka arah bawahlah yang jadi arah positif. Ya. Maka kebalikannya arah atas menjadi arah negatif gitu ya. Jadi sekarang dalam penjumlahannya, gaya berat dikurang dengan gaya normal sama dengan M dikalikan dengan A. Maka jadinya M kali G kurang N sama dengan M dikalikan dengan A. Kita isi nilai-nilainya 80 kali, karena G-nya tidak diketahui, kita pakai nilai G yang sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadinya kali 10 dikurang N sama dengan 80 dikali percepatan yang diketahui adalah 3. Nah, maka hasilnya 800 dikurang N sama dengan 240 Newton. Sehingga kita bisa buat N-nya sama dengan 800 dikurang 240. Diperolehlah nilai N-nya adalah 560 Newton. Nah, kita perhatikan di sini, berat yang terbaca adalah 560 Newton. Jadi, nilainya lebih kecil daripada nilai ketika orang tersebut mengukurnya dalam keadaan diam. Mengapa? Karena liftnya sedang bergerak ke bawah, maka kaki kita itu seperti melayang. Tekanan ketimbangannya menjadi berkurang. Nah, seperti itulah pengerjaan soal tentang gaya berat dan gaya normal. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.